Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rahmat Subarkah dari Indonesia Terampil. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi pencampuran air dengan oli pada sebuah tangki. Pada kesempatan kali ini, simulasi akan saya lakukan menggunakan CNC Fluent. Akan tapi saya akan membuat geometri dalam bentuk dua dimensi. Teman-teman bisa membuat simulasi dalam dua dimensi, walaupun sebenarnya tangki air itu bentuk tiga dimensi, tetapi jika dianggap ada bagian yang simetri, maka kita bisa buat dengan dua dimensi. Kelebihan dengan membuat dua dimensi adalah akan mempercepat proses iterasi sehingga beban dari kerja komputer kita tidak terlalu berat. Akan tapi hal yang perlu kita perhatikan pertama kali untuk membuat simulasi dua dimensi adalah mengganti propertiesnya di sini. ANSYS defaultnya adalah tiga dimensi, sehingga jika kita gunakan dua dimensi harus kita ubah terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke pembuatan geometri. Saya menggunakan desain modeler. Kemudian saya akan membuatnya dalam XY plane. Saya ubah terlebih dahulu XY plane, kemudian saya gunakan satuannya dalam cm. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya kita lakukan sketching. Saya gunakan line atau garis, saya ambil dari pusat. Garis, kemudian saya tentukan dimensinya. Ini dimensinya misalnya 25 cm tangki. Kemudian kita gambar lagi sebuah garis vertikal. Perhatikan, untuk membuat sketsa dari satu tangki yang tertutup, kita tidak boleh ada celah antar garis. Kemudian sama seperti tadi, dimensinya saya tentukan. Ini saya tetapkan tinggi dari tangki tersebut adalah 20. Kemudian draw lagi line. Agar garis ini tidak terputus, pastikan ketika kita mendekatkan di sini ada muncul huruf P. Yang dimaksud P adalah point. Seperti ini. Kemudian ketinggiannya juga kita tentukan sama seperti yang sebelahnya, yaitu 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada bagian atas saya akan buat inlet. Inletnya saya buat demikian, garis lagi, kemudian garis berikutnya lagi. V itu artinya vertikal. H itu adalah horizontal. Kembali lagi. Ya, demikian. Untuk bagian lain saya tidak akan tentukan ukurannya, saya gambar secara sembarang. Yang jelas nanti di sini adalah inlet untuk air, sedangkan dari sebelah sini adalah inlet untuk oil.
Sedangkan bagian ini adalah ventilasi. Baik, berikutnya kita ubah lines tersebut menjadi sebuah surface. Sini base objects, kita pilih base objectsnya adalah sketch 1, kemudian apply. Ini setelah itu kita generate. Nah, jika permukaannya berubah menjadi berwarna abu-abu seperti ini, berarti sambungan garis-garis tadi tidak ada yang terputus. Akan tapi jika tidak terjadi perubahan warna seperti ini, bisa dipastikan bahwa ada sambungan garis-garis tadi yang terputus. Sehingga garis-garis tadi itu tidak terhubung dan permukaannya tidak bisa kita anggap sebagai sebuah surface. Berikutnya kita pastikan pula bahwa karena nanti yang berada di dalam tangki tersebut adalah fluida, kita ubah menjadi fluid. Kemudian ini kita rename juga sebagai fluid. Oke. Selesai untuk geometri. Nah, berikutnya adalah langkah pembuatan meshing. Masih proses, lampunya merah. Pada proses kali ini ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pemberian nama sebagai boundary dan yang kedua adalah pembuatan mesh itu sendiri. Pertama saya akan memberi nama. Ini saya ubah terlebih dahulu sebagai edge atau sisi, kemudian klik kanan, create name selection. Ini adalah water inlet. Pada sebelah kiri water inlet, sedangkan pada bagian sebelah kanan ini saya beri nama sebagai oil inlet. Oke, karena ini adalah ventilasi, maka ini saya beri nama dengan pressure ventilasi. Seperti ini sudah. Kita bisa lihat nama boundary-nya sekarang kita punya 3 dan ketiganya adalah berupa garis atau edge. Nah, berikutnya adalah proses meshing. Kalau kita gunakan default proses meshing kan seperti ini. Nah, ini adalah ukuran dari meshingnya. Dan kita lihat statistiknya, jumlah elemen saya adalah 141. Ini ada 141. Jika kita anggap bahwa ukuran meshing ini masih terlalu besar, maka kita bisa perkecil dengan cara insert sizing. Geometri kita pilih surface seluruhnya, apply. Kemudian elemen size-nya ini ukurannya adalah 0,02 atau 2,406 kali 10 pangkat minus 2. Ini kita bisa ganti menjadi ukuran 0,0, misalnya 0,01. Generate mesh. Kita lihat sudah lebih kecil dan sekarang statistiknya elemennya berjumlah 628. Nah, ini bisa kita, jika kita inginkan lebih kecil lagi, maka ini tinggal kita edit, kita ubah ukurannya menjadi 0,05. Seperti ini. Generate mesh. Ya, semakin kecil ukurannya dan kita lihat jumlah elemennya adalah 2451. Jika kita menganggap bahwa pada bagian tepinya itu akan lebih kita inginkan jumlah meshnya lebih banyak lagi,
Bisa juga kita lakukan tambahkan insert inflation. Geometri, kita pilih seluruh bagiannya, apply. Kemudian boundary-nya, pada dinding sebelah kiri, tambah sebelah sana, bagian bawah. Jangan lupa kalau memilih banyak bagian maka kita perlu tekan Ctrl seperti ini. Oke, apply, kemudian generate mesh. Ya, kita lihat di sini inflation. Maksimum layernya bisa kita tambahkan misalnya menjadi 10 layers, dan kemudian kita generate mesh lagi. Ya, kita lihat sekarang. Nah, pada bagian tepinya sekarang kita lihat meshing-nya lebih banyak. Meshing-nya lebih banyak, dan sekarang jumlah elementsnya 3792. Oke. Jika kita sudah anggap cukup, maka ini kita bisa tutup. Jangan lupa untuk dilakukan update. Masih proses. Oke. Sudah checklist warna hijau. Berikutnya kita beralih ke setup. 2 dimensi, kemudian double precision. Klik OK. Ya, kita gunakan mode waktu transient, kemudian gravity kita aktifkan pada sumbu Y negatif 9,81 meter per second kuadrat. Oke, kemudian kita beralih ke model. Multipace, kita gunakan volume of fluid, kemudian number of Eulerian phases kita ganti menjadi 3 karena akan ada udara, air, dan juga oli. Saya gunakan implicit body force, kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambahkan material, baru ada air, udara, air. Kemudian kita tambahkan lagi karena akan water liquid. Copy. Kemudian kita lihat di sini change create. Sudah ada water liquid. Kita tambahkan pula engine oil.
Sekarang ada engine oil, water liquid, dan air. Ada 3 material di sana. Berikutnya adalah phases. Sebagai primary phase, yaitu udara, saya ketikkan air di sini, air sudah tepat. Kemudian yang berlaku sebagai secondary phase adalah water. Jangan lupa ini kita ganti water liquid. Kemudian sebagai secondary phase yang kedua adalah engine oil. Kita ubah di sini sebagai engine oil. Oke. Ya. Selanjutnya ada interaction antara ketiga fluida tersebut. Nanti surface tension, coefficient, hubungan antara water dengan air, kita pilihkan tegangan permukaannya sebesar 0,072. Bisa dicari di literatur. Selanjutnya, interaksi antara oil dengan air, tegangan permukaannya sebesar 0,034. Sedangkan antara oil dan water, tegangan permukaannya kita buat 0,05. Tegangan permukaan teman-teman bisa cek di beberapa literatur untuk nilainya. Baik. Sudah, kita bisa tutup, kemudian kita beralih ke boundary condition. Oke. Untuk bagian oil inlet masuk dari sebelah sini. Nanti yang saya inginkan dari bagian ini adalah kecepatan oli sebesar 0,3 meter per detik. Sedangkan tidak ada udara yang masuk dan juga tidak ada air yang masuk dari sebelah sini. Sehingga velocity magnitude, sebentar. Oil inlet, kemudian mixture, velocity inlet, ini dipastikan terlebih dahulu. Kemudian kita edit. Seperti tadi yang saya katakan, saya ingin memasukkan oli dengan kecepatan 0,3 meter per detik. Sudah. Kemudian air, tidak ada udara yang masuk dari sebelah sisi ini, sehingga ini dikosongkan. Berikutnya untuk water, juga tidak saya inginkan adanya air yang masuk dari sebelah sana, sehingga volume fraction-nya adalah 0. Water, volume fraction-nya 0. Sedangkan untuk oil, dari sisi sebelah sini yang saya inginkan adalah hanya oli. Sehingga volume fraction-nya saya ganti dengan 1. Maksudnya adalah 100% adalah oli. Sebaliknya pada sisi water inlet, dari yang sebelah sini water inlet, mixture, velocity inlet, pastikan velocity inlet. Yang saya inginkan masuk dari sebelah sisi ini, air dengan kecepatan sama 0,3 meter per detik. Kemudian dari sini tidak ada tidak ada udara yang masuk. Ya, sehingga semuanya kita nolkan. Sedangkan pada sisi sebelah ini water yang masuk. Sehingga karena ini 100% water, maka volume fraction dari water adalah 1. Saya ganti dengan 1. Seperti ini. Kemudian oli,
karena di sisi ini tidak ada oli yang masuk, maka kita pastikan volume fraction-nya adalah 0. Oke, berikutnya pressure atau ventilasi pada sisi atas. Mixture. Type-nya, type-nya pastikan karena ini bersentuhan dengan udara luar, maka type-nya adalah pressure outlet. Oke, gauge pressure karena bersentuhan dengan tekanan atmosfer, maka gauge pressure-nya adalah 0. Klik OK. Baik, selanjutnya adalah operating condition. Operating condition, kita klik specified operating density. Ini adalah density dari udara. Ya, kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu calculation activities, auto save every time step. Kita biar tidak terlalu lama, maka saving tiap time step-nya saya pilihkan tiap 5 time step. Saya ganti menjadi tiap, ya, tidak apa 5 time step. Kemudian hasilnya kita akan lihat menggunakan CFD Solve. Ini adalah parameter yang akan kita inginkan ditampilkan pada hasilnya nanti. Volume fraction water, volume fraction air, volume fraction oil. Ya, saya kira cukup. Ini parameter yang akan kita lihat. Kemudian klik OK. Selanjutnya adalah initialization. Saya pilih hybrid. Kemudian initialize. Oke. Berikutnya adalah patch. Nah, pada patch ini kita menginginkan bahwa tangki pada awalnya adalah kosong. Water volume fraction-nya 0. Fluid. Ini adalah surface-nya. Kemudian tidak ada isinya dalam bentuk water. Kemudian patch. Begitu juga dengan oil. Ini juga kosong. Volume fraction-nya 0. Kemudian kita patch. Oke. Selanjutnya kita beralih ke run calculation. Nah, teman-teman sekalian, simulasi ini karena mencampur air dan oli itu sangat akan sangat rumit sekali. Maka time step-nya saya buat sangat kecil saja. Misalnya kali ini saya gunakan 0,05. Dan saya inginkan simulasi ini dalam waktu misalnya 2,5 detik, sehingga number of time step-nya saya pilih 500. Kemudian ini saya ubah menjadi 10 maximum iteration untuk setiap time step. Kemudian kita kalkulasi.
Semoga saja hasilnya convergence. Kita tunggu hingga iterasi selesai. Teman-teman sekalian, ternyata kalkulasinya terhenti pada iterasi ke, bisa kita lihat di sini, pada iterasi ke pada time step ke-74. Di sini disebabkan oleh global current number is greater than 250. Jadi kita pastikan bahwa ada yang harus kita ubah. Bisa kita ubah dari time step-nya, kita buat lebih kecil. Misalnya ini kita buat sebesar 0,05. Atau bisa juga kita lakukan dengan memperkecil ukuran dari meshing-nya. Nah, teman-teman sekalian, simulasi ini baru berjalan sekitar 0,148 detik. Kita bisa lihat untuk sementara bagaimana hasilnya dalam waktu 0,14 detik tadi. Kita tutup dulu untuk setupnya, kemudian kita lihat di result. Kita buka CFD post. Kita buat plane, XY plane. Oke, kemudian kita lihat kontur. Location-nya pada plane 1. Dan yang kita lihat itu adalah water volume fraction. Air masuk dari sisi sebelah kiri. Time step ke-40. Ya, terhenti di sini. Sayangnya kita tidak bisa lihat sekaligus keduanya. Kali ini coba kita lihat untuk yang oil.
lebih lambat dibandingkan yang air. Ya. Nah, teman-teman bisa mengatasi masalah dari uh, current number yang lebih dari 250 tadi dengan cara memperkecil ukuran meshing. Saya kembali buka. Fast meshing ini saya bikin lebih kecil lagi. Saya bikin 0,005 generate mesh. Prosesnya akan lebih lama. Masih proses. Karena ukuran mesh yang lebih kecil, otomatis waktu yang digunakan untuk proses akan semakin lama. Baik, teman-teman sekalian, demikian tutorial untuk melakukan simulasi pencampuran antara air dan minyak menggunakan simulasi CFD. Dan jika terdapat kendala berupa current number yang lebih dari 250, yang bisa kita lakukan adalah memperkecil ukuran elemen dan juga memperkecil time step-nya. Selamat mencoba. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Subarkah dari Indonesia Terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.